Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dan pecinta tanaman, apa kabarnya hari ini? Kami doakan selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rizkinya, amin. Di dalam merawat tanaman, tidak lepas dari yang namanya pemupukan. Maka dari itu pada kesempatan ini mari kita sedikit ulas masalah pupuk. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun non-organik. Pupuk berbeda dari suplemen. Di dalam dunia pertanian, ada 3 jenis pupuk yang sering kita gunakan, yaitu pupuk sintetis, pupuk organik, dan pupuk hayati. Pupuk-pupuk sintetis atau pupuk buatan adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik, dengan mengolah sumber daya alam, bahan mineral menggunakan reaksi kimia atau fisika. Contoh pupuk buatan, pupuk urea, pupuk TSP. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pupuk organik diartikan sebagai zat hara tanaman yang berasal dari bahan organik. Logis atau biofertilizer atau pupuk hayati adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup yang ketika diterapkan pada benih, permukaan tanaman, atau tanah, akan mendiami rizosfer atau bagian dalam dari tanaman dan mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan pasokan nutrisi utama dari tanaman. Mengetahui macam pupuk penting bagi Anda yang ingin bertani maupun berkebun. Pupuk adalah media yang ditambahkan untuk tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara sehingga tanaman mampu berproduksi lebih baik. Penggunaan pupuk pada tanaman juga digunakan untuk mendukung pertumbuhan serta menjaganya dari serangan hama. Beberapa petani juga menggunakan pupuk untuk menghasilkan buah atau hasil panen dengan kualitas yang lebih baik. Pada umumnya, tanaman membutuhkan unsur hara seperti C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, V, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk aplikasi pupuk bisa lewat tanah, daun, atau injeksi ke batang tanaman. Jenis pupuk pun ada 2, yaitu padat dan cair. Mengingat pentingnya masalah pupuk ini, mari kita bahas lebih rinci untuk menambah wawasan kita bersama. Kita bahas fungsi, jenis dan kegunaan pupuk, baik jenis pupuk sintetis maupun organik. Ada beberapa macam pupuk yang penting kita ketahui. Berikut macam pupuk yang sering digunakan dalam pertanian, dihimpun dari berbagai sumber, di antaranya. 1. Urea. Pupuk urea menjadi yang paling diminati oleh petani, karena sangat bermanfaat untuk lahan pertanian maupun budidaya. Pupuk ini memiliki rumus kimia Co, NH2, terbuat dari campuran gas amoniak, NH3, dan gas asam arang. Sekitar 46 kg nitrogen terkandung dalam 100 kg pupuk urea. Kandungan yang cukup tinggi tersebut mampu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sebab nitrogen akan memudahkan proses fotosintesis, sehingga menghasilkan lebih banyak klorofil. 2. Za, swavelzure amonium. Macam pupuk ini memiliki rumus kimia, NH4, 2SO4 yang mengandung sekitar 21% nitrogen dan 24% sulfur. Pupuk Za biasanya digunakan oleh petani sebagai pupuk dasar pada tanaman karena memiliki reaksi kerja yang sedikit agak lambat. Hasilnya, pupuk ini mampu memperbaiki kualitas tanaman serta menambah nilai gizi pada hasil panen. Za juga bisa membantu tanaman agar terhindar dari hama. Pupuk Za bersifat higroskopis atau mudah menyerap uap air. Reaksinya yang asam membuat macam pupuk ini kurang cocok diberikan pada tanah muda karena rata-rata tanah muda masih asam. 3. SP36, superfosfat. Pupuk SP36, superfosfate, atau tertulis P2O5 dalam rumus kimia. Pupuk ini dibuat dengan pencampuran asam sulfat, belerang, dengan fosfat alam. Memiliki peran utama sebagai penambah unsur hara fosfor pada tanaman. Biasanya digunakan di berbagai macam tanaman, seperti perkebunan dan hortikultura. Pupuk SP36 kerap digunakan petani untuk membantu tanaman menghasilkan buah yang lebih banyak. Kelebihan lain SP36, bisa membantu memperbaiki kualitas biji, merangsang pembelahan tanaman, mempercepat pemasakan buah, menguatkan batang tanaman, dan memperbesar jaringan sel. Reaksi kimia yang ditimbulkan tergolong netral. Pupuk SP36 mengandung sekitar 36% fosfor dalam bentuk P205 fosfat. Karena reaksi kimia yang cukup lambat, SP36 cocok digunakan sebagai pupuk dasar tanaman. Kemudian karena sifatnya higroskopis,
Macam pupuk ini bisa disimpan dalam kelembapan udara tinggi. 4. KCl, kalium klorida. Pupuk KCl dibuat dari ekstraksi mineral kalim dan mengandung sekitar 60% kalium dalam bentuk K2O. Bentuknya bubuk atau serbuk merah. Macam pupuk yang mudah larut dalam air, sehingga mudah diserap oleh tanaman. Unsur klorida yang terkandung bersifat toksik atau racun bagi tanaman tertentu, seperti wortel dan kentang. Reaksi kimianya netral hingga masam. Cocok digunakan sebagai pupuk dasar atau pupuk susulan. 5. NPK Ponska, nitrogen fosfate kalium. Pupuk NPK digunakan sebagai penyeimbang unsur hara makro dan mikro pada tanah. Sebab mengandung unsur zat hara yang paling banyak dan sangat dibutuhkan tanaman, yakni nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, dan kalsium. Kelebihan pupuk NPK, mencegah tanaman supaya tidak kerdil, serta pertumbuhan akar jadi lebih kuat, banyak, dan panjang, sehingga mudah menyerap zat hara di tanah. Pupuk ini bisa diaplikasikan di berbagai jenis tanah, sebab menimbulkan reaksi kimia yang netral. Macam pupuk ini bisa digunakan sebagai pupuk dasar atau pupuk susulan. Keenam. Dolomit. Kapur karbonat. Dolomite atau biasa dikenal dengan kapur pertanian memiliki manfaat sebagai penyedia unsur hara makro sekunder Ca dan Mg. Reaksi kimia yang ditimbulkan basa, alkali, sehingga menaikkan pH tanah. Pupuk ini berbentuk butiran halus berwarna putih keabu-abuan atau putih kebiruan. Sifatnya mudah menyerap air dan mudah dihancurkan. Semakin halus butirannya, maka semakin baik kualitasnya. Ketujuh. ZK, Zwavelzurekali. Macam pupuk ZK memiliki rumus kimia K2SO4. Dibuat dari kandungan asam belerang dan kalium, sehingga disebut pupuk sulfat. Macam pupuk ini berbentuk butiran kecil atau serbuk berwarna putih. Pupuk ZK cocok untuk wortel dan kentang, sebab unsur kalium. Pupuk yang sifatnya higroskopis, sehingga dapat disimpan lama walau kelembapan udara tinggi. Kedelapan. Pupuk kandang. Tentunya pupuk kandang berasal dari kotoran hewan ternak maupun unggas, seperti kerbau, sapi, kambing, dan ayam. Macam pupuk ini efektif dalam menyuburkan tanah dan tanaman. Pupuk kandang mengandung banyak unsur hara atau nutrisi makro seperti fosfor, nitrogen, dan kalium. Kemudian unsur mikro seperti magnesium, sulfur, kalsium, besi, natrium, molibdenum, dan tembaga. Ke-9. Pupuk hijau. Sedangkan pupuk hijau termasuk macam pupuk organik dengan bahan dasar sisa tanaman atau tumbuhan hijau. Biasanya macam pupuk ini dibuat dari tanaman hasil panen. Pupuk yang efektif membantu meningkatkan kualitas tanah. Yang ke-10. Pupuk kompos. Berikutnya macam pupuk kompos yang terbentuk dari sisa bahan organik. Berasal dari tumbuhan, hewan, dan limbah organik, yang secara alami melalui dekomposisi atau fermentasi. Untuk pupuk kompos ataupun POC dan agen hayati dan lain-lain, sudah banyak tutorial cara membuatnya di channel ini. Sebagai referensi bila akan membuatnya, linknya ada di deskripsi. Ke-11. Pupuk hayati. Pupuk hayati atau pupuk mikrobiologis merupakan macam pupuk yang bekerja dengan memanfaatkan organisme hidup. Ke-12. Humus. Selanjutnya macam pupuk humus, liat mold, yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau pelapukan dari daun-daunan, serta ranting tanaman yang membusuk secara alami. Ke-13. Pupuk serasah. Macam pupuk ini terbuat dari limbah organik nabati atau komponen tanaman yang sudah tidak lagi terpakai. Pupuk serasah berasal dari perubahan warna dan bentuk, seperti jerami, sabut kelapa, dan rumput. Untuk pupuk organik, banyak metode yang digunakan dalam pertanian organik, baik itu pola tanam, perlakuan tanaman maupun pembuatan pupuk organik. Pupuk organik juga terbagi dua, yaitu pupuk organik cair, POC, dan pupuk organik padat, POP. Bila kawan-kawan tertarik dalam membuat sendiri pupuk organik, gunakan saja metode yang menurut kawan-kawan paling mudah dipraktekkan, dan untuk bahan gunakan bahan yang mudah didapat. Metode pembuatan pupuk organik ada bermacam-macam cara, misalnya, metode fermentasi, jadam, metode ekstrak, dan lain-lain. Silahkan kawan-kawan pilih metode mana yang disukai, untuk panduan pembuatannya sudah lengkap tersedia di channel ini.
Selain itu, dalam pertanian dikenal juga istilah elisitor, yaitu pemberi signal kepada gen atau sel-sel tanaman. Elisitor ada yang produk pabrikan dan dibuat sendiri. Elisitor diklaim mampu menghemat pupuk 20 hingga 100%. Bila ingin membuat elisitor sendiri, bisa kita gunakan metode Biosaka yang diperkenalkan oleh Bapak Ansar dari Blitar. Panduan dan penjelasan lengkap tentang Biosaka, silahkan klik tautan di atas, atau klik linknya di deskripsi. Macam-macam pupuk ini hanya yang kebutuhan pokok saja kami ulas, masih banyak jenis pupuk di pasaran dengan berbagai merek dan kandungannya. Bila kawan-kawan membelinya, kami sarankan pahami kandungan pupuknya dan sesuaikan kebutuhan tanaman juga cocok dengan kondisi lahan, dan yang penting tentunya sesuaikan dengan isi kantong kita, hehehehe. Demikian ulasan singkat ini, semoga bermanfaat. Bila kawan-kawan ada saran, pertanyaan dan kritik silahkan tulis di kolom komentar. Mohon dukungannya dengan like dan subscribe, bersama kita bangun channel ini agar bisa terus berbagi manfaat, dan menjadi wadah diskusi dan silaturahmi. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Tetap semangat hijaukan bumi, wassalam.